Bab 21. Cincin nikah ini, bantu jual. Hei, jangan lihatin dia terus dong. Lihat aku saja. Oke, Hito berusaha menarik Kejia dari jendela mobil. Aku lebih ganteng dari Jason atau kamu lebih suka pria perjaka sepertinya? Kejia tertawa dan menatapnya datar. Waktu kecil aku merasa kamu orang yang narsis, tapi ternyata kamu juga gila. Aku sadar kok kalau aku ganteng banget, Hito tersenyum. Gimana kalau kamu nikah denganku, kalung Blue Heart? Aku akan cari cincin berlian paling unik di dunia untuk melamarmu. Kejia dan Hito tumbuh bersama. Mereka sering mengunjungi rumah masing-masing dan sangat dekat. Hito selalu tahu jika dia sedang sedih dan selalu berusaha menghiburnya. Kejia juga terhibur dengan kata-katanya dan mengingat hal yang dia lupakan. Kejia membuka tasnya dan mengeluarkan cincin, berliannya masih bersinar terang di bawah lampu mobil yang redup. Itu adalah cincin kawinnya dan Alex. Kejia menatap cincin kawin di tangannya dan semua hal yang terjadi malam ini memenuhi pikirannya. Adegan di mana Alex berlutut untuk melamar Suni, memanjakan dan membelanya. Mengingat ini membuat Kejia merasa sedih. Hito juga melihat cincin itu dan berkata, "Aku tahu ada orang yang seperti manusia, tapi sebenarnya mereka gak pantas jadi manusia. Kalau kamu bertemu mereka, kamu harus segera pergi." Iya, setelah itu hati Kejia menjadi tenang lagi. Kejia menaruh cincin kawin itu dan berkata dengan tenang, "Tolong jual cincin kawin ini, uang hasil penjualan berikan saja pada orang yang membutuhkan." Setelah mengatakan itu, Kejia bersandar dan melihat pemandangan yang melintas di luar jendela mobil dan perasaannya menjadi sangat tenang. Kisah cintanya selama 8 tahun ini akhirnya berakhir dan membuatnya merasa lega. Sedangkan di tempat lain, pesta masih berlanjut dengan sangat meriah, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Alex menyapa satu persatu presidir perusahaan yang dia kenal dan butuh waktu lama sampai akhirnya dia bisa beristirahat dan terlihat lelah. Suni menghampirinya yang sedang duduk. "Alex, kamu baik-baik saja?" Suni bertanya sambil berpikir, menuangkan air hangat untuknya dan pergi ke belakang pria itu untuk memijat bahunya. Pijatan Suni sangat enak tapi Alex masih merasa kesal. Dia memegang tangan Suni dan berkata dengan lembut, "Malam ini kamu menemani paman untuk menyapa banyak orang. Kamu pasti lelah. Duduklah." "Oke." Suni tersenyum tipis dan duduk di sebelah pria itu. Dia mengupas jeruk dan memberikannya pada Alex, tapi pria itu tidak menerima jeruk dan hanya menatapnya. "Suni, ceritakan padaku tentang kecelakaan mobil." Alex menatapnya tajam dan dalam, seolah-olah dia bisa melihat isi hati orang. Tangan Suni gemetar ketika melihat tatapan itu dan hampir menjatuhkan jeruknya ke lantai. Aku koma sangat lama dan gak ingat banyak hal. Dia hampir tidak bisa menenangkan pikirannya, berpura-pura mengingat. "Aku juga gak ingat bagaimana kecelakaan itu terjadi, hanya samar-samar ingat kalau aku ditabrak." Suni berkata lagi, "Malam ini Nona Wine datang bersama temannya untuk baut masalah." "Alex, jangan percaya perkataan Hito. Menurutmu aku yang merencanakan kecelakaan mobil itu?" Saat melihat Alex yang hanya diam, Suni meraih tangannya dan berkata dengan sedih, "Alex, percayalah padaku. Aku juga gak begitu kenal Nona Wine. Kenapa aku mau memfitnahnya?" Aku juga gak akan membahayakan nyawaku. Suni berbicara dengan mata memerah, membuat Alex merasa bersalah dan keraguan di hatinya menghilang. Alex meraih tangannya dan menciumnya. "Sekarang kamu udah pulih dan kecelakaan mobil itu masa lalu, pasti buat kamu trauma dan aku gak mau kamu menderita karena itu lagi." Ya, Suni merasa lega dan tersenyum tipis. Suni mengupas jeruk lagi dan menyerahkannya, dia melirik ke wajah tegas pria itu. "Alex, aku tahu kalau Nona Wine sudah nikah denganmu selama 6 tahun dan banyak berbuat hal baik untukmu dan keluarga Carson. Aku juga mau ucapkan terima kasih padanya, aku mau ajak dia makan malam dan siapkan hadiah untuknya." Gak perlu. Tatapan Alex berubah muram saat memikirkan apa yang terjadi 30 menit lalu dan berkata dengan dingin,
Kezia adalah satu-satunya orang yang bisa donorkan darah untukmu saat itu. Dia menggunakan hal itu supaya aku menikahinya. Malam ini dia juga ambil Blue Heart yang harganya sangat mahal. Suni merasa sangat lega ketika melihat pria itu terus membelanya dan setia. Dia mendekat dan memeluk pinggang pria itu, tersenyum bahagia. Alex, makasih ya, kamu selalu tunggu aku. Sekarang aku sudah sehat dan akan habiskan seluruh waktuku denganmu. Saat sedang bermesraan, Alex bisa mencium aroma mawar di tubuh Suni. Aroma itu tidak seperti biasanya dan membuatnya bingung. Dia teringat bahwa Kezia juga memakai parfum yang sama dan Alex pernah mencium wangi parfum itu beberapa kali, tapi tetap tidak terbiasa dengan wanginya. Hei Suni, Nyonya Okano dan Chris berjalan ke arahnya. Nyonya Okano melihat Suni sedang memeluk Alex sambil tersenyum dan menegurnya. Ada banyak tamu, gak baik kalau mereka melihat ini. Wajah Suni memerah, langsung melepaskan Alex dan duduk lagi. Chris berkata dengan acuh tak acuh, Suni dan Alex itu pasangan. Apa masalahnya? Kala saja bukan karena Kezia. Saat sedang berkata dengan marah, Chris seperti menyadari sesuatu dan berhenti. Dia tersenyum dan bertanya pada Alex, aku dengar minggu lalu kamu makan malam dengan Presdir Waro, kamu berniat untuk bekerja sama. Aku cuma makan malam dan bicara santai dengan Tuan Tan. Kata Alex. Tuan Tan sangat kompetitif, perusahaannya sedang rugi tapi tidak mau dijual. Chris mengangguk, aku dengar dia lagi cari orang untuk investasi, tapi gak ada yang cocok. Kedua pria itu bicara soal bisnis dan Alex dengan patuh mendengarkan yang dikatakan Chris seperti junior. Sesekali dia menjawab. Alex melihat ada pelayan yang membawa jus, teringat sesuatu dan memanggil pelayan itu. Aku minta segelas jus mangga segar. Oke, tunggu sebentar. Suni melihat Alex sedang meminta jus mangga pada pelayan. Ekspresinya menegang tapi dia hanya diam. Tidak lama jus mangga diantar. Alex menyerahkannya pada Suni dan tersenyum tipis. Aku ingat kamu pernah tulis kalau suka mangga. Kamu pernah pergi ke rumah nenekmu dan makan 30 mangga kecil sekaligus, aku kira perutmu gak akan kuat. Itu cuma mangga kecil dan bukan daging, kata Suni, mengambil jus mangga, memegangnya erat. Dia tidak langsung meminumnya dan wajahnya terlihat lebih pucat. Ada apa? Tanya Alex. Kamu suka mangga, tapi gak suka jusnya. Chris tidak mengerti perkataan Alex, tapi dia tahu kalau Suni punya alergi serius terhadap mangga dan sama sekali tidak boleh makan mangga. Chris buru-buru berbicara, Alex, Suni tidak bisa. Aku suka makan mangga dan tentu saja jusnya. Dulu ibu sering buat jus mangga untukku. Suni menghentikan ayahnya, diam-diam meliriknya dan memberi isyarat untuk diam. Suni melihat jus mangga di tangannya, menggertakkan giginya dan langsung menghabiskannya. Bab 22. Kamu mau kubantu menghilangkan cincin itu? Jus mangganya manis banget. Suni tersenyum manis pada Alex, menaruh gelas di atas meja. Terima kasih karena kamu udah ingat apa yang kusukai. Alex tersenyum tipis. Aku ingat semua yang kamu sukai. Ada kebun buah orchard yang bagus, aku akan minta dikirimkan 2 kotak mangga ke rumah Okano besok. Kamu juga bisa kasih tahu aku kalau mau makan buah yang lain. Ya, Suni dengan enggan menjawab. Dia mulai merasa tidak nyaman, berdiri dan wajahnya semakin pucat. Aku mau ke kamar mandi dulu ya, kamu ngobrol dulu sama ayahku. Suni mengangkat ujung gaunnya, berbalik dan pergi secepat mungkin. Suni sudah punya alergi mangga sejak kecil dan akan kesakitan kalau memakannya. Dia berjalan ke kamar mandi dengan nafas yang sesak, kakinya lemas dan hampir terjatuh. Suni, Nyonya Okano langsung datang dan buru-buru memegangi putrinya. Nyonya Okano menatap Suni dengan sedih dan merasa sangat cepat. Kamu gimana sih? Kamu itu alergi mangga, tapi kenapa kamu minum segelas jus mangga yang Alex kasih? Kamu mau mati. Ibu, nafasku sesak. Suni berbicara dengan terengah-engah, memegang tangan ibunya dengan erat. Suruh dokter ke sini dan jangan sampai Alex tahu. Kalau dia tanya, kamu harus bilang kalau aku suka mangga. Sudah kayak gini, tapi terus bicara seperti itu?
Nyonya Okano menegurnya dan mencoba membantu Suni pergi ke kamar. Tapi beberapa langkah kemudian Suni pingsan. Suni. Nyonya Okano sangat cemas sehingga hampir menangis dan berteriak, "Tolong! Tolong!" Di aula pesta, Alex sedang mengobrol dengan Chris. Dia melihat jam tangannya, sudah 20 menit berlalu tapi Suni belum kembali. Suni baru saja pulih dan Alex takut sesuatu terjadi padanya, jadi dia berdiri dan berkata, "Paman, aku mau pergi cari Suni. Jangan khawatir, dia baik-baik saja." Nyonya Okano kembali dan mendengar perkataan Alex. dia tersenyum dan berkata, "Seharian ini dia sibuk dan agak ngantuk, aku suruh dia istirahat." Nyonya Okano berkata lagi, "Alex, seharian ini kamu juga pasti lelah. Pulanglah lebih awal dan istirahat. Saat Suni bangun, aku akan membawanya kembali dengan ayahnya. Pesta sudah berakhir dan Alex memang agak kelelahan. Maaf kalau merepotkanmu. Alex berkata dengan serius, kalau pekerjaanku udah gak terlalu sibuk, aku harap bibi dan paman mau makan bersama ibuku. Nyonya Okano tersenyum, pastinya dan hati-hati ya. Alex mengambil jaketnya dan pergi. Ketika dia berjalan ke arah pintu, dia melihat Nyonya Okano mengatakan sesuatu kepada Chris, setelah itu mereka pergi dengan terburu-buru. Di pinggir jalan hotel, asisten Tama sedang menunggu. Dia melihat Alex keluar dan langsung membuka pintu belakang. Mobil melaju menuju rumah keluarga Carson. Meskipun suasananya tenang, tapi Alex masih kesal saat teringat Kejia yang muncul di pesta. Dan dia ditemani oleh dua pria baik dan tampan. Alex menarik dasi kupu-kupunya, beberapa saat kemudian dia bertanya pada asisten Tama, "Kamu sudah cari tahu tentang keluarga Jason?" Sudah, asisten Tama menceritakan tentang penyelidikannya. Jason lahir di daerah Alabama, daerah kumuh dan dekat dengan pegunungan, bahkan jalur transportasi juga belum bagus. Cuma ada satu sekolah dan berjarak 10 kilometer. 6 tahun lalu Nona Winnie pergi ke Alabama untuk melihat anak-anak miskin dan dia membiayai Jason. Setelah pergi dari daerah itu, dia sedang bekerja dan bertemu dengan Stone Entertainment. Sekarang dia adalah model pria termahal di agensi itu. Jason juga sangat pintar, Nona Winnie bisa langsung jadi pemegang saham grup Sky karena bantuannya. Alex berkata dengan acuh tak acuh, Kejia mungkin bisa mengendalikan grup Sky dengan sahamnya, tapi tentu saja yang lain tidak mau menerimanya. Grup Sky tidak akan bertahan lama karena dia belum pernah berada di dunia bisnis dan tidak tahu apapun. Ya. Asisten Tama setuju dan berkata, "Tuan Carson, meskipun kamu terpaksa menikahi Nona Winnie, tapi aku bisa lihat kalau dia wanita baik. Aku tahu dia baru mengambil alih grup Sky dan aku takut kalau Presdir Okano akan balas dendam pada Nona Winnie melalui bisnis." Meskipun dia memberikan Blue Heart itu pada Nona Winnie dan membiarkannya pergi. Alex memejamkan matanya untuk istirahat. Beberapa saat kemudian dia berkata, dia sering pergi ke rumah nenek untuk menemani nenek dan sudah merawat nenek selama bertahun-tahun, aku juga tahu hal itu. Asisten Tama tersenyum, ia dan Nyonya sangat menyukai Nona Winnie. Alex juga bisa melihat kalau neneknya sangat menyukai Kejia. Setiap kali dia dan Kejia datang ke rumah nenek, nenek akan memegang tangan Kejia dan terus bicara dengannya. Tapi ketika nenek melihat Suni, terlihat jelas kalau nenek tidak menyukainya. Alex merasa kepalanya sakit saat berpikir kalau nenek tidak menyukai Suni dan berkata dengan dingin, "Kamu terlalu banyak bicara ya." Asisten Tama tidak bicara lagi. Tiba-tiba ponsel Alex bergetar dan saat ingin mengambil ponselnya, dia menyentuh benda kecil yang keras. Alex melihat ponselnya dulu dan melihat chat dari Suni yang bertanya apakah dia sudah sampai di rumah. Setelah menjawab chatnya, pria itu melihat cincin di tangannya dan teringat bahwa setelah bercerai dengan Kejia, dia melepas cincin kawinnya dan menaruhnya ke dalam saku jasnya. Pelayannya mungkin tahu kalau itu adalah barang berharga dan tidak berani memindahkannya. Jadi setelah mencuci jas, pelayan menaruh lagi cincin itu di saku jasnya. Dia menatap cincin itu selama beberapa saat dan bertanya, "Aku yang beli cincin kawin ini?"
Asisten Tama menatap Alex dan cincin di tangannya dari kaca spion, lalu berkata dengan hati-hati. Waktu kamu nikah dengan Nona Wine, kamu kasih tahu dia kalau gak ada pesta pernikahan dan tidak ada gaun pengantin, karena diadakan secara sederhana. Lalu kamu suruh Nona Wine pilih cincin sendiri tapi... Setelah jeda asisten Tama berkata lagi, kamu gak kasih kartu pada Nona Wine, kamu juga gak suruh aku untuk urus hal ini. Jadi dia bel cincin kawin itu sendiri. Saat mendengar penjelasan asisten Tama, pria itu menatap cincin di tangannya lebih dalam dan teringat ekspresi bahagia Kejia di hari perceraian mereka. Selama 6 tahun menikah, Kejia tidak pernah minta apapun darinya, bahkan saat bercerai dia juga tidak meminta apapun. Asisten Tama melihat Alex terdiam dan bertanya, Tuan Carson, apakah kamu mau aku simpan cincin itu untukmu? Besok saat kamu tiba di perusahaan cari informasi tentang grup Waro, Alex berkata dengan santai, perusahaan Sam bekerja sama dengan grup Sky dan kamu bisa pakai namanya untuk kirim informasi ini ke grup Sky. Oke, asisten Tama sudah lama mengenal Alex dan tentu saja paham apa arti perkataannya. Lalu dia berkata lagi, kalau kita berhasil memenangkan grup Waro, grup Sky akan rugi dan keadaan akan berbalik, tapi aku khawatir kalau grup Sky tidak punya cukup uang. Alex berkata, kalau gitu lihat saja apa yang akan dilakukan Kejia dengan kalung Blue Heart, kemenangan dan kekalahan grup Sky ada di tangannya. Asisten Tama tidak bisa menahan dirinya dan berkata lagi, aku rasa Jason cukup hebat karena bisa dengan mudah menjadikan Nona Wine jadi pemegang saham terbaru grup Sky. Kalau dia minta bantuan Jason di grup Sky, maka ke depannya. Saat berbicara asisten Tama merasakan aura di dalam mobil berubah dan bergidik. Dia langsung menutup mulutnya dan mengemudi dengan tenang. Alex menatap cincin itu lagi. Dia teringat ketika menghadiri beberapa pesta selama beberapa tahun terakhir. Banyak wanita yang datang menggodanya dan berkata kalau cincin kawin ini tidak berarti. Beberapa detik kemudian Alex menaruh lagi cincin itu ke saku jasnya dan memberi perintah lagi. Kalau grup Sky tidak bisa membeli Waro, kamu bisa bawa seseorang untuk membantu. Asisten Tama menjawab, oke. Bab 23. Uangku untukmu. Tadi malam Kejia kembali dengan suasana hati yang buruk. Dia minum sampai tengah malam dan terbangun oleh dering telepon. Dia berhenti sejenak dan mengambil ponsel di samping meja tidur. Halo? Nona Wine, ini aku Kang. Kejia terkejut dan langsung tersadar saat mendengar nama ini. Pria ini adalah sekretaris Hito. Hito takut setelah Kejia masuk ke grup Sky. Dia tidak punya orang yang bisa dipercaya dan akhirnya memberikan seorang sekretaris untuknya. Ada apa? Tanya Kejia sambil berjalan menuju kamar mandi. Sekretaris Kang berkata, ada beberapa dokumen penting dan aku mau kamu datang ke kantor untuk menanganinya. Jam berapa kamu bisa datang? Kejia merasa masalah ini mendesak, melihat jam di ponselnya dan berkata, jam 7:30. Oke. Setelah menutup telepon, Kejia membasuh wajahnya dengan air dingin supaya merasa lebih baik. Semalam dia terlalu banyak minum wine dan kepalanya sakit. Dia berkaca dan melihat wajahnya agak pucat. Selesai mencuci muka, dia keluar dari kamar dan mengerucutkan bibirnya saat melihat ruang tamu yang berantakan. Semalam Kejia sangat sedih sehingga minum terlalu banyak. Kejia sampai di kantor tepat jam 7:30. Dia melangkah masuk ke ruangannya bersama dengan sekretaris Kang. Nona Wine, ini dokumen mendesak yang perlu ditandatangani. Oke, Kejia membuka dokumen itu dan bertanya pada Kang, apakah kontrak dengan grup Bowery sudah ditandatangani? Seharusnya jam 9 pagi ini, tapi grup Bowery membatalkannya. Sekretaris itu melaporkannya pada Kejia dengan tidak berdaya. Batal, Kejia mengerutkan kening dan mengeluarkan ponselnya. Aku akan telepon Hito dan minta dia untuk bicara dengan orang itu. Sekretaris Kang langsung berkata, Nona jangan telepon. Dia seharusnya sudah pergi ke grup Bowery untuk bicara dengan mereka. Di telepon dia bilang padaku kalau punya urusan pekerjaan dan akan tanda tangan ketika dia kembali. Setelah itu Kejia menaruh ponselnya.
Dia terlalu fokus meminta bantuan pada Hito dan lupa kalau pria itu juga punya perusahaannya sendiri sehingga harus menangani banyak hal. Saat melihat Kejia terdiam, Sekretaris Kang berbicara, "Aku keluar dulu." Bantu aku cari tahu jadwal bos grup Bowery hari ini. Kejia menarik napas dalam-dalam dan memberi perintah. "Beritahu aku kalau kamu sudah tahu, aku akan urus dokumen ini dulu." Sekretaris tercengang, bukannya Hito bilang untuk tunggu dia kembali dan menangani ini. Dia sibuk banget dan aku gak sabar kalau harus tunggu dia. Kejia mengerucutkan bibirnya. Selain itu, aku sudah belajar apa yang aku gak tahu untuk posisi ini, kalau tidak aku pasti akan dihina. Baiklah Nona Wine, aku akan cari tahu. Sekretaris itu langsung keluar ruangan dan meninggalkan Kejia sendirian dengan pekerjaannya. Kejia baru selesai membaca separuh dari dokumen itu karena ada banyak kata yang dia kurang paham. Setelah makan siang dia baru mengerjakan sisanya. Jam 14.30 dia baru selesai mengurus semua dokumen. Kejia memijat lehernya yang sakit melihat ponsel di mejanya yang menyala. Sepertinya ada pesan teks baru, jadi dia membukanya untuk melihat. Jason berkata, agensi sudah buat jadwal aku bekerja di Bourbon selama 2 bulan. Karena ada perbedaan waktu, aku gak bisa langsung balas pesan kamu. Kalau darurat telepon saja. Aku tahu Kejia, kamu akan baik-baik saja. Kejia baru akan membalas pesannya saat sebuah pesan muncul, mengatakan bahwa kartu ATM-nya sudah jadi dan sedikit terkejut saat tahu jumlahnya. Lebih dari 1 miliar. Apakah Hito sudah menjual kalung Blue Heart? Lalu ada pesan dari Jason, "Aku tahu keadaan grup Sky sedang buruk dan butuh modal. Pakai uang ini dulu, kalau gak cukup kasih tahu aku." Kejia membalas, "Aku masih punya uang dan kalau gak cukup, aku akan minta bantuan Hito." "Aku gak bisa minta uangmu." Jason langsung membalas, 6 tahun yang lalu kalau bukan karenamu, aku gak akan bisa seperti ini. Uangku juga uangmu." Hati Kejia terasa hangat saat membaca perkataannya dan tidak menolak lagi. Kejia berkata iya, aku akan pinjam uangmu untuk grup Sky. "Aku akan kembalikan uangmu dengan bunga saat perusahaan ini bangkit lagi." Lalu terdengar suara ketukan. Masuk. Sekretaris berjalan masuk dan membawa sekotak buah di tangannya. "Nona Wine, ini dikirim dari kebun buah Orchard." Setelah mengatakan itu, Sekretaris Kang diam-diam melirik Kejia yang sedang tersenyum tipis dan sangat bahagia. Dalam hatinya berpikir apakah Nona Wine tahu siapa yang kirim buah ini? Kejia membuka kotak itu dan melihat kalau kotak itu penuh dengan mangga. Setelah terkejut, dia teringat kalau Hito sering membelikan makanan dan tahu apa kesukaannya. Jadi mungkin Hito yang membeli ini dari kebun buah Orchard. Kejia mengalihkan pandangannya dari sekotak mangga dan bertanya, "Kamu tahu di mana bos grup Bowery berada?" "Sudah," Sekretaris Kang langsung menjawab. "Hari ini hari Jumat, jam 2 siang bos grup Bowery dan teman-temannya sedang pergi ke klub open air untuk main poker." Aku sudah kirim alamatnya padamu, bagus. Kejia berdiri dan memakai jaketnya, tunggu situasi keuangan grup Sky membaik, aku akan naikkan gajimu. Terima kasih, Nona Wine. Sekretaris Kang sangat senang. Sekretaris Kang ingat bahwa hari ini akan hujan lebat, jadi dia berlari untuk membawakan payung tapi Kejia sudah masuk ke dalam lift. Ada beberapa karyawan yang suka bergosip sedang berkumpul. Mereka bertanya dengan penasaran apa yang Nona Wine katakan saat melihat kotak buah itu. Dia cuma membuka dan melihatnya. Sekretaris itu berkata dengan bingung. Semua orang tahu perceraian Tuan Carson dan Nona Wine, bahkan karyawan kebersihan juga tahu. Tapi kenapa Presdir Carson minta orang untuk kirim buah ke sini? Apakah Tuan Carson menyesal setelah bercerai? Gak mungkin. Semua orang tahu kalau Presdir Carson menyukai Nona Okano. Bahkan melamarnya dengan kalung Blue Heart. Mungkin Tuan Carson merasa bahwa setelah cerai mereka masih bisa bekerja sama. Perusahaan kita akan bangkrut dan gak ada yang mau beli perusahaan ini, tentu saja Presdir Carson gak akan peduli. Bab 24. Dia terlalu baik.
Tiba-tiba hujan turun ketika Kejia sedang dalam perjalanan menuju klub open air dan semakin lama hujannya semakin deras. Ketika tiba di klub open air, tidak ada tempat parkir yang tertutup dan akhirnya Kejia memarkirkan mobilnya di tempat parkir mobil yang terbuka. Saat hendak turun, dia juga menyadari bahwa tidak ada payung di mobilnya, jadi Kejia harus menaruh tas di atas kepalanya dan bergegas berlari. Jaraknya ke villa sangat dekat, tapi karena hujan deras dan angin bertiup membuat Kejia basah kuyup dan menggigil kedinginan. Pelayan melihat Kejia dan langsung membawakan handuk. Terima kasih. Kejia mengambil handuk untuk mengeringkan rambutnya dan berbicara pada pelayan. Ini hari Jumat, seharusnya Tuan Payne lagi gak sibuk ya? Apakah mereka masih main poker di ruangan pribadinya? Saat mendengar itu pelayan mengira Kejia adalah teman Tuan Payne. Iya, ruangan 1103 sudah dipesan untuk Tuan Payne. Kejia tersenyum. Setelah pelayan pergi, Kejia pergi ke meja depan dan memesan teh hijau dan dimsum. Kejia pergi ke kamar pribadi sambil membawa piring, lalu pintu kaca di belakang terbuka dan ada beberapa pria yang melangkah masuk. Ketika Alex melihat sekeliling, secara tidak sengaja dia melihat ke arah ruangan pribadi. Dia melihat seorang wanita sedang masuk ke ruangan itu, badan wanita itu cukup bagus. Tapi punggung itu sangat mirip dengan Kejia, Tuan Carson. Pria di sebelah melihat Alex tiba-tiba berhenti dan bertanya, "Ada apa?" Alex menoleh dan berkata dengan acuh tak acuh, "Gak apa-apa." Kejia tidak tahu kalau Alex berada di sini. Dia masuk ke kamar pribadi sambil membawa teh dan tersenyum. Kejia melihat sekeliling ruangan yang bergaya klasik. Ada 4 pria yang sedang duduk dan bermain poker. Mereka juga mengobrol dengan santai. Ada 2 pria yang ditemani oleh gadis muda. Sebelumnya Kejia sudah pernah mencari tahu tentang bos dari grup Bowery sebelumnya. Dia langsung tahu mana orangnya dan berjalan ke arahnya. "Halo Tuan Pine." Tuan Pine yang sedang bermain poker menoleh ke arah Kejia. "Halo, kamu siapa?" "Aku Kejia dari grup Sky." Kejia tersenyum lalu menuangkan teh dan menaruh dimsum di atas meja. "Hari ini aku datang untuk bertemu seorang teman. Sebelumnya dia pernah bermain denganmu dan memuji kemampuanmu, jadi aku datang ke sini untuk menyapa kamu." "Apakah aku ganggu kalian?" "Oh, gak kok," kata Tuan Payne lalu lanjut bermain lagi. Pria yang duduk di kanan meja bertanya, "Ayahmu adalah Marco Winne?" "Ya, aku kenal ayahmu, kami dulu pernah main poker dan ayahmu sangat jago main poker," kata pria itu sambil melihat Kejia dari atas ke bawah dan menatap dengan tatapan yang berbeda. Kejia mengabaikan tatapan yang membuatnya tidak nyaman dan tersenyum. "Iya, ayahku sangat pandai main poker seperti kamu, Tuan Hadi." Keduanya mengobrol tepat saat satu putaran poker selesai. Pria itu berdiri dan memberi isyarat pada Kejia. "Punggungku agak pegal, kemarilah dan gantikan aku." Kejia berkata dengan malu, "Tuan Hadi, aku gak bisa main poker." "Ayahmu jago banget main poker, mana mungkin kamu gak bisa?" Pria itu terus melambaikan tangannya. "Kemarilah, kalau emang gak bisa aku akan ajari kamu." Tuan Payne juga berbicara, "Kamu gantikan Tuan Hadi. Kalau kamu gak mau bermain, keluarlah dan jangan ganggu kami." Kejia bisa merasakan kalau Tuan Pine kesal. Sekarang grup Sky sedang dalam kesulitan dan kebanyakan orang kaya tidak mau memberi modal dan hanya grup Bowery yang bisa melakukannya. Itu sebabnya Kejia mendatanginya dan bersikap ramah. Hari ini Kejia datang untuk meminta bantuan grup Bowery dan harus melakukan segalanya. Kejia memegang tasnya dengan erat lalu duduk di tempat Tuan Hadi dan tersenyum. "Kalau Tuan Hadi gak keberatan, aku akan gantikan kamu bermain, tapi maaf kalau kalah dan semoga aku bisa memenangkannya untukmu." Baru saat itulah Tuan Hadi tersenyum puas, duduk di sebelah Kejia dan menepuk pundaknya. "Jangan khawatir, aku akan ajari kamu." Kejia memiringkan tubuhnya untuk menghindari tangan Tuan Hadi. Permainan dimulai.
Tuan Hadi melirik kartu milik Kejia yang sangat buruk. Kejia melihatnya dengan santai dan melipat kartunya. Dia benar-benar tidak tahu cara bermain dan Tuan Hadi juga tidak memberitahunya. Sebaliknya Kejia mengobrol dengan Tuan Pain. Tuan Hadi selalu menaruh tangannya di belakang Kejia dan berkata kalau itu tidak sengaja. Meskipun Kejia ada di sini, tapi mereka terus menanyakan banyak hal yang cukup frontal. Tiba-tiba mereka mulai membahas tentang perceraian Kejia dan Alex. Tuan Hadi bertanya, kenapa kamu dan Alex cerai, terus kamu dapat hartanya berapa banyak? Kami gak cocok dan bercerai. Kejia berkata lagi, harta itu adalah milik Tuan Carson dan aku merasa gak pantas menerimanya. Setelah cerai, aku keluar dari rumah. Tuan Carson ternyata pria yang payah. Kata Tuan Nadi dengan kesal lalu melihat Kejia dengan tatapan yang tidak sopan. Kamu sudah tidur dengannya selama 6 tahun, setidaknya dia harus kasih sedikit kompensasi untukmu. Kejia mencibir di dalam hati. Alex itu pria yang terlalu setia dan hanya memikirkan Suni. Mereka sudah menikah selama 6 tahun tapi pria itu tidak pernah menyentuh Kejia sama sekali. Tapi kalau Kejia mengatakan hal ini, dia bisa ditertawakan semua orang. Kejia menahan emosinya, tersenyum dan berkata pada Tuan Hadi, aku merasa baik-baik saja kok, lagian aku punya grup Sky yang diberi oleh ayah. Tuan Hadi dan ayahku adalah teman lama, jadi aku mau minta bantuanmu di masa depan. Tuan Hadi tertawa, okelah kalau kamu minta gitu, mana mungkin aku gak bantu kamu. Kejia memang tidak bisa bermain poker dan terus-menerus kalah. Sebelum selesai bermain, uang di tasnya sudah habis. Saat tiba di sini dia kehujanan dan bajunya menjadi agak basah. Apalagi di ruangan pribadi ini para pria sedang merokok sehingga membuka jendela angin dingin bertiup masuk dan setelah beberapa saat Kejia merasa pusing. Tuan Hadi melihat jari lentik dan putih milik Kejia, menggeser kursinya dan menyentuh tangannya. Mainkan yang ini, Kejia, tanganmu sangat dingin. Setelah mengatakan itu Tuan Hadi mengambil kesempatan untuk menyentuh tangan Kejia lagi. Kejia ingin menarik tangannya tapi Tuan Hadi memegangnya dengan erat. Tuan Hadi mendekat ke arah Kejia dan membujuknya. Tuan Carson gak tahu cara mencintaimu, tapi aku tahu. Kalau kamu butuh sesuatu, bilang saja padaku. Kamu mau grup Bowery membantumu kan? Aku akan bicara pada Tuan Pain dan buat dia tanda tangan kontrak denganmu. Kejia yang sebelumnya sudah merasa tidak nyaman dan menjadi mual saat mencium bau asap juga keringat Tuan Hadi. Sejak tiba di sini dia berusaha menahan diri tapi akhirnya sudah tidak tahan lagi. Kejia menarik tangannya dengan paksa, menggeser kursi dan berkata dengan dingin. Tuan Hadi, aku memang tidak mau main kartu denganmu seperti ini. Tuan Hadi terkejut, ekspresinya berubah muram dan berkata dengan marah. Kamu kenapa sih? Aku mau bantu kamu bicara dengan Tuan Pain, tapi kenapa kamu gak sopan gini? Kamu mau bantu aku karena mau minta aku tidur denganmu, kan? Kejia tidak ingin berpura-pura lagi. Perusahaanmu itu kehabisan uang dan sudah hampir bangkrut, tinggal tunggu waktu saja sampai perusahaanmu bangkrut. Tuan Hadi mencibir, hidupmu juga sangat menyedihkan. Nikah sama Tuan Carson selama 6 tahun tapi dia gak bisa bantu kamu menyelamatkan grup Sky. Tuan Hadi berbicara lagi dan semakin tidak sopan, coba kasih tahu aku. Kalau kamu gak pakai kecantikan kamu itu, dari mana lagi kamu bisa minta bantuan dan uang untuk menyelamatkan grup Sky? Kejia meraih teko di atas meja dan berniat untuk memukul Tuan Hadi dengan teko itu. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu dan pintu terbuka. Tuan Pain berencana untuk mengusir Kejia tapi begitu menoleh, dia melihat sosok tinggi di pintu dan langsung berdiri. Tuan Carson. Bab 25. Tidak perlu khawatir, Tuan Carson. Kejia melihat ke arah pintu dan melihat tatapan dingin juga muram Alex. Dia hanya melihat selama beberapa saat, mengalihkan pandangannya dan menaruh teko di tangannya. Tuan Carson, ada apa? Tuan Hadi yang duduk di samping Kejia juga berdiri dan berbicara dengan sopan.
Para pria di ruangan itu lebih tua dari Alex, tapi karena kehebatannya di dunia bisnis membuat semua orang menghormatinya. Karena bisnis Alex yang semakin kuat, membuat mereka tidak berani menghadapi Alex secara terang-terangan. Alex melirik Kejia, masuk ke ruangan dan berkata, "Aku tahu Tuan Payne lagi main kartu di sini, jadi aku datang untuk menyapa. Ini hari Jumat dan aku punya waktu luang. Jadi aku datang untuk main kartu." Tuan Payne yang sebelumnya bersikap sombong, sekarang berbicara pada Alex dengan ramah dan tersenyum. "Kebetulan Nona Winnie datang menemuiku untuk bicara soal bisnis dan kami juga main beberapa putaran." Tuan Hadi berkata sambil tersenyum, "Iya, aku teman lama ayah Nona Winnie dan ayahnya jago bermain poker. Tapi sepertinya dia kurang beruntung dan kalah terus." Dua pria lainnya juga mengatakan hal yang sama dan mengambil kesempatan untuk bertukar kartu nama dengan Alex. Kejia hanya menatapnya dalam diam. Setelah menerima kartu nama keduanya, Alex berjalan menuju Tuan Payne dan berkata dengan acuh tak acuh, "Coba lanjutkan permainan kalian, aku mau lihat." Begitu Tuan Payne mendengar itu, dia mengerti dan langsung menyerahkan kursinya. Alex menarik kursi dan duduk. Dari jarak dekat seperti ini dia tahu kalau sweater Kejia basah dan ada rambut yang menempel di leher putihnya. Uhuk, Kejia tiba-tiba batuk. Alex merasa kalau Kejia kedinginan dan melihat jendela yang terbuka lebar. Dia berdiri untuk menutup jendela, lalu memanggil pelayan dan berkata, "Bawakan selimut." Saat melihat sikapnya ini, Tuan Payne terkejut. Kejia mengabaikan perkataan Alex. Dia memilah kartunya dan membuat kartu yang bagus. Tidak lama pelayan datang membawakan selimut. "Masih, tapi aku gak butuh." Kejia dengan sopan mengambil selimut itu, menaruhnya di belakang kursi dan terus bermain. Alex merasa kesal saat melihat sikapnya yang keras kepala. Wanita ini belum pernah berada di dunia bisnis tapi berani datang ke tempat ini bahkan main kartu dengan beberapa pria tua genit. Apakah wanita ini tidak takut dilecehkan? Mungkin karena Alex ada di sini dan semua orang tahu hubungannya dengan Kejia, suasana ruangan pribadi ini menjadi sangat tenang dan tidak ada yang berani bicara kotor. Bahkan Tuan Payne juga diam-diam mengalah untuk Kejia. Tentu saja Kejia memperhatikan sikap mereka semua dan mencibir di dalam hati. Sebenarnya Dai hanya berpura-pura tidak mengerti cara bermain dan terus membuang kartu secara acak. Kartu di tangannya semakin buruk tapi Tuan Payne malah mau membantunya. Alex melihat Kejia batuk beberapa kali. Dia melihat wanita itu hendak melempar kartu, lalu Alex mendekat padanya, mengambil sebuah kartu dan membuangnya lebih dulu. Kejia merasa semakin pusing saat mencium aroma tubuh pria itu dan menyandarkan tubuhnya. Setelah itu Alex menarik kartu milik Kejia dan menaruhnya. Tuan Payne menatap Alex dan berkata kepada Kejia seolah sedang meminta maaf. Beberapa hari yang lalu, pelanggan lamaku tiba-tiba menambahkan pesanan impor yang mana belum ada dalam daftar pesanan impornya, jadi aku menandatangani kontrak lagi dengannya. Aku baru mengetahuinya hari ini bahwa perusahaanmu butuh sejumlah barang luar negeri itu secepatnya. Aku benar-benar minta maaf. Aku akan menelepon pebisnis itu lagi nanti dan menandatangani kontrak pembatalan pada pukul 9 besok pagi. Aku akan meminta pabrik untuk memproduksi barang-barangmu sesegera mungkin. Kejia menerima niat baik Tuan Payne dan berkata, "Kalau gitu terima kasih Tuan Payne." Uhuk. Saat melihatnya batuk lagi dan pipinya memerah, Alex menjadi lebih kesal dan menarik selimut. Dia hendak menyelimuti Kejia tapi wanita itu tiba-tiba berdiri dan menghindarinya. "Tuan Alex dan Tuan Payne, aku masih ada urusan. Kalian main saja, aku akan traktir kalian hari ini." Setelah mengatakan itu, Kejia mengambil tasnya dan pergi. Sepatu heelsnya berbunyi saat menginjak lantai dan dia langsung meninggalkan ruangan itu. Tuan Hadi hanya melihat kepergian Kejia dengan acuh tak acuh, dia bermain kartu lagi dan mengajak Alex. "Tuan Alex, ada pesta besok jam 7 malam. Kalau kamu punya waktu datanglah dan cicipi wine yang enak ya." "Besok malam aku ada urusan.
kata Alex dengan santai lalu berdiri sambil memegang kartunya. Dia menatap tajam pada Tuan Pine dan yang lainnya, lalu berkata dengan suara yang dalam, meskipun mantan istriku gak bisa main poker tapi bukan berarti kalian bisa menggertaknya. Kamu paham kan, Tuan Nadi? Iya. Tuan Hadi memaksakan senyum. Tuan Carson, kamu salah paham, kami gak menggertak Nona Winnie. Aku sudah baca rencana Tuan Hadi untuk bangun resort di daerah utara dan aku gak tertarik. Alex melempar kartunya ke meja dengan ekspresi datar, sepertinya kamu harus cari investor baru. Setelah itu Alex mengambil jaketnya dan melangkah pergi. Tuan Pine mengambil kartu milik Alex dan terkejut saat melihatnya, wah kartu Kejia jelek banget. Bahkan Tuan Carson juga gak bisa bermain dengan kartu ini. Tuan Hadi yang terkejut hanya duduk dengan lemas di kursinya dan berkata, bukannya mereka sudah cerai. Ya, beberapa pria itu saling memandang dengan ekspresi rumit. Semua orang tahu kalau Alex dan Kejia sudah bercerai, hubungan mereka juga tidak baik. Tapi sekarang mereka melihat kalau Alex sedang membela mantan istrinya. Hujan masih turun ketika Kejia keluar dari ruangan pribadi, dia pergi ke resepsionis untuk meminta payung. Cuaca juga sangat dingin dan batuknya semakin parah ketika terkena angin. Kejia sampai di depan mobil dan saat ingin membuka pintu ada orang yang memegang erat tangannya. Alex berubah muram saat merasakan tangan wanita itu yang sangat dingin. Kamu gak boleh menyetir dalam keadaan gini, aku akan antar kamu. Tuan Carson, pergilah. Kejia menarik tangannya dan berkata dengan dingin, bahkan kalau aku gak bisa nyetir, aku bisa bayar sopir dan kamu gak perlu khawatir. Dulu Kejia selalu berbicara dengan lembut dan sopan pada Alex, tapi sekarang dia bersikap dingin pada pria itu. Kejia, kita memang cerai tapi bukan berarti kita musuh. Alex berbicara dengan sabar, kamu boleh bilang padaku apa yang kamu butuh, jangan rendahkan dirimu sampai datang ke sini untuk main kartu dengan Tuan Payne. Kejia mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan sinis, apa yang terjadi hari ini cuma hal kecil kok, kalau dibandingkan dengan penderitaan aku ketika kita menikah. Ponsel Kejia berdering, dia mengabaikan Alex, mengeluarkan ponselnya, melihat kalau Hito yang meneleponnya dan langsung menjawab, halo Hito. Kamu sudah selesai bekerja? Belum, aku lagi pergi ke San Bruno dan baru kembali Rabu minggu depan. Oh, okelah. Kejia menundukkan kepala dan batuk lagi. Besok grup Bowery akan tanda tangan kontrak dengan kami. Bukannya mereka bilang akan tunggu aku kembali. Apakah mereka menggertakmu? Alex berdiri di samping Kejia dan samar-samar bisa mendengar percakapan mereka meskipun Kejia tidak menyalakan loudspeaker. Dia melihat Kejia yang bersikap manja pada Hito, bahkan wanita itu meminta untuk dibelikan 2 baju dari toko brand mewah. Wanita ini sangat berbeda dari dirinya yang dulu dan ada perasaan kesal yang muncul di hati Alex.